Assalamualaikum anak-anak. Selamat bergabung lagi pada media yang kedua. Merupakan lanjutan kegiatan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masih di pelajaran kedua, materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Submateri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada media kedua ini akan saya jelaskan tentang mengenal Allah melalui Al-Quran dan Asma'ul Husna. Ayo kalian simak penjelasan dari saya melalui video pembelajaran ini. Anak-anak, mulai saya jelaskan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Perhatikan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illa huwa. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 102. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Anak-anak, saya lanjutkan penjelasan materinya. Berikutnya yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asma'ul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 Asma'ul Husna, di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, Al-Basir. 2, Al-Adl. 3, Al-Adim. Asma'ul Husna yang pertama, Al-Basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Shadaqallahul adzim. Artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110.
Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Adl. Anak-anak, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Adim. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Adim. Al-Adim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Adim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Anak-anak, sebagai kesimpulan pembelajaran media yang pertama sampai dengan media yang kedua ini, saya sampaikan bahwa umat Islam wajib beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman tersebut, manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melalui alam semesta ciptaannya, melalui ayat-ayat Al-Quran, dan melalui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pembelajaran, materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selesai saya jelaskan di media pertama dan media kedua ini. Insya Allah penjelasan materi pembelajaran belum selesai. Masih ada kelanjutannya. Kalian dapat menyimak di video media yang ketiga, yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian selalu sehat dan dapat menyimak lanjutan video pembelajaran di media ketiga yang akan datang.